Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I am Familia Nusi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistematika penulisan skripsi. Sebelum saya membahas bagaimana sih itu sistematika skripsi, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu skripsi. Nah, skripsi ini pasti sudah tidak asing lagi bagi para mahasiswa, karena skripsi ini adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang dimana berisikan paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa jenjang sarjana. Biasanya berisi tentang fenomena atau permasalahan terkait dengan bidang studinya. Oke, kita lanjut ke sistematika skripsi. Nah, yang pertama itu ada halaman cover atau sampul yang biasanya berisikan tentang judul penelitian, nama si peneliti, logo, dan fakultas, universitas, dan prodi. Yang kedua itu ada halaman pengesahan yang dimana berisikan tanda tangan dari dosen pembimbing, dosen penguji, ketua jurusan, dan pihak-pihak yang berwenang lainnya. Yang ketiga ada daftar isi, yang dimana daftar isi ini berisikan tentang subbab-subbab dari skripsi tersebut dan berisikan halaman skripsi. Nah, kemudian ada daftar tabel yang berisikan tentang daftar tabel, lampiran, atau grafik, atau apakah itu di situ biasanya dicantumkan. Nah, yang keempat ada halaman abstrak. Halaman abstrak ini biasanya berisikan dua bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia, dan biasanya berisikan kata kunci dari abstrak ini biasanya garis besar dari pembahasan skripsi tersebut. Nah, yang pertama yaitu kemudian ada bab 1 atau pendahuluan, yang dimana biasanya berisikan tentang latar belakang. Nah, latar belakang ini biasanya apa sih itu yang melatar belakangi sang peneliti untuk meneliti dan menentukan judul itu. Nah, yang kedua biasanya ada dalam pendahuluan itu rumusan masalah. Rumusan masalah ini diartikan sebagai pertanyaan kecil untuk skripsi tersebut, atau agar membatasi pembahasan dari skripsi tersebut. Nah, yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu biasanya apa sih itu tujuan dari skripsi tersebut. Nah, yang keempat apa manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini apa sih itu manfaat dari skripsi tersebut. Nah, yang kedua bab kedua ada landasan teori, yang dimana biasanya di landasan teori tersebut ada namanya kajian pustaka, kemudian kerangka penelitian, hipotesis. Itu adalah pemikiran sementara bagi si penulis. Nah, yang kemudian yang ketiga ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini biasanya biasanya berisi tentang metode penelitian apa yang dipakai, misalnya metode kualitatif atau kuantitatif, kemudian serta teknik apa yang digunakan dalam penelitian tersebut, teknik pengumpulan datanya seperti apa, dan hambatan-hambatan apa saja yang menjadi hambatan bagi sang peneliti dalam penelitian tersebut.
biasanya dicantumkan di bab 3 ini, yaitu metode penelitian. Nah, yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada bab 4 ini biasanya inti pokok dari skripsi, karena hasil rumusan yang dirumuskan pada pendahuluan tadi biasanya dijelaskan secara detail dan merinci ke bab ini. Nah, secara detail akan dijelaskan di bab 4 ini, di hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian bab yang terakhir yakni bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Biasanya kesimpulan ini berisikan tentang kesimpulan dari semua isi dari pembahasan yang ada di atas tadi. Kemudian saran ini berupa masukan. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasanya ini berisi referensi dari manakah yang skripsi ini diambil, misalnya seperti itu. Pokoknya referensi dicantumkan di daftar pustaka, misal dari jurnal kah, atau internet, artikel, apapun itu kita cantumkan di daftar pustaka. Kemudian yang terakhir ada lampiran atau data pendukung dari penelitian, misal hasil transkrip wawancara kah, gambar foto pendukung dalam penelitian,